Terima kasih. Bapak yang kami hormati, Bapak mentor yang kami hormati, serta Ibu peserta, Ibu Wandira Rahayu yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita langsung saja masuk pada presentasi berikutnya. Ibu Wandira. Tabe kepada Ibu Wandira. Ya, unmute itu Pak mentornya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Lukman Esos MSc selaku penguji, yang terhormat Ibu Niputu Dewi SEMM selaku coach, yang terhormat Bapak Aminatona Harun SKMMKes selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Efektivitas Kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah atau UKGS pada anak usia sekolah dasar di SDN 1 Lombok, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Perkenalkan, nama saya Wandira Rahayu, AMDKG. Saya seorang perawat gigi atau terapis gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Tinombo. Adapun yang melatar belakangi pengangkatan judul saya yaitu belum efektifnya kegiatan UKGS pada anak usia sekolah dasar. Mengapa demikian? Karena selain kunjungan ke sekolah yang dibatasi dari program Puskesmas hanya sekali dalam setahun, kegiatan yang monoton dan tidak bervariasi, masih rendahnya status kebersihan gigi dan mulut anak, juga karena tidak adanya evaluasi pasca diberikannya kegiatan. Sehingga saya mengangkat gagasan pemecahan isu, yaitu peningkatan status kebersihan gigi dan mulut anak melalui edukasi yang lebih menarik, dan upaya perubahan tingkah laku kebiasaan anak dalam menyikat gigi yang baik dan benar, serta evaluasi pasca kegiatan. Harapan saya agar ke depannya tidak ada lagi anak yang menyikat gigi dengan cara yang kurang tepat, dan anak dapat membiasakan diri untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama malam sebelum tidur, sehingga anak mampu secara mandiri meningkatkan status kebersihan gigi dan mulutnya. Adapun kegiatan aktualisasi yang saya lakukan terdiri dari 4 kegiatan, yaitu kegiatan pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan mentor, pembuatan kartu kontrol gigi anak, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk kegiatan aktualisasi, di mana outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dan adanya persetujuan, dukungan, serta bimbingan dari mentor, dokter gigi setempat, serta pihak sekolah terkait pelaksanaan aktualisasi habituasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Lombok, juga tercetaknya kartu kontrol gigi anak yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kegiatan kedua yaitu melaksanakan pemeriksaan OHIS dan pembagian surat rujukan. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan awal OHIS pada anak, memberikan surat rujukan berdasarkan hasil pemeriksaan, di mana outputnya yaitu terlaksananya pemeriksaan awal OHIS anak di sekolah dan diberikannya surat rujukan berdasarkan pemeriksaan gigi dan mulut yang dilakukan terkait permasalahan gigi yang ditemukan. Kegiatan 3 yaitu melaksanakan penyuluhan gigi sama
dan pembagian kartu kontrol sigi anak. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat materi penyuluhan, melakukan penyuluhan, melakukan feedback atau umpan balik, menyiapkan alat peraga atau segi sama, melaksanakan segi sama, dan pembagian kartu kontrol sigi anak. Di mana outputnya yaitu terlaksananya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah, terlaksananya segi sama atau sikat gigi bersama, di mana anak-anak membawa perlengkapan sikat gigi dari rumah, serta terlaksananya pemberian kartu kontrol sigi anak yang akan dibawa pulang, diisi, lalu dikumpulkan kembali sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kegiatan 4 yaitu melaksanakan evaluasi penggunaan dan efektivitas kartu kontrol sigi anak. Adapun tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan seluruh kartu kontrol sigi anak, melaksanakan sigi sama kembali tanpa bantuan penulis, melaksanakan pemeriksaan kedua OHIS pada anak. Adapun outputnya yaitu adanya hasil evaluasi berdasarkan kartu kontrol sigi anak, terlaksananya sigi sama kembali sebagai bentuk monitoring tentang kebiasaan anak di rumah, serta adanya hasil rekapitulasi pemeriksaan OHIS kedua sebagai pembanding pada pemeriksaan OHIS di awal. Di sini untuk semua 4 kegiatan saya mengaktualisasikan nilai aneka dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kesimpulannya yaitu terjadinya perubahan pola tingkah laku anak dari yang awalnya masih banyak yang menyikat gigi dengan cara yang kurang tepat menjadi benar dan tepat. Terbukti dari 25 anak yang menjadi sasaran, masih tersisa 4 anak yang masih butuh bimbingan khusus. Kemudian, penyuluhan dengan beberapa media membuat anak lebih antusias untuk ikut melihat, mendengar, dan merespon kegiatan yang diberikan. Yang ketiga, terjadinya peningkatan status kebersihan gigi dan mulut anak melalui pemeriksaan OHIS sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, di mana pada pemeriksaan awal dari 25 anak, masih ada 17 anak yang memiliki skor tinggi meski dengan kriteria sedang. Sementara setelah dilaksanakan kegiatan, dari 25 anak, hanya tersisa 6 anak yang masih butuh perhatian khusus, di mana 3 diantaranya harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di puskesmas. Adapun capaian hasil aktualisasi sebelum dan sesudah kegiatan yaitu 1. Membuat kartu kontrol sigi anak di mana sebelumnya kegiatan UKGS hanya sebatas penyuluhan dan pemeriksaan gigi. Sementara sesudah kegiatan UKGS lebih berkesan dengan adanya kartu kontrol sigi anak sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan OHIS di sekolah, di mana sebelumnya pemeriksaan OHIS belum pernah dilaksanakan. Pemeriksaan OHIS dilakukan agar dapat mengetahui tingkat kebersihan gigi dan mulut anak. Ketiga, melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut anak, di mana sebelumnya penyuluhan hanya dengan 1 media. Sementara sesudah kegiatan, penyuluhan dilakukan dengan beberapa media, sehingga anak tidak mudah lelah, tidak mudah bosan, dan lebih tertarik untuk mengikuti penyuluhan. Yang keempat, melakukan sigi sama kembali, yaitu anak-anak di sekolah pada sebelumnya hanya mengetahui teori menyikat gigi. Sementara sesudah kegiatan, anak-anak di sekolah melakukan praktek langsung cara menyikat gigi yang baik dan benar, sehingga mereka dapat pengalaman langsung dengan praktek. Yang kelima, melakukan evaluasi pasca kegiatan, di mana sebelumnya evaluasi belum pernah dilaksanakan. Sesudah kegiatan, evaluasi dilaksanakan sebagai bahan monitor sejauh mana pemahaman anak dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari pasca diberikannya kegiatan. Rencana tindak lanjut ke depannya yaitu melanjutkan pemanfaatan penggunaan kartu kontrol sigi anak. Yang kedua, melanjutkan kegiatan pemeriksaan OHIS pada anak di sekolah yang lain. Yang ketiga, melanjutkan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan berbagai media.
Yang keempat, melanjutkan kegiatan psikis sama di sekolah yang lain dan melanjutkan kegiatan evaluasi. Demikianlah pemaparan pelaksanaan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wandira atas presentasinya. Selanjutnya kami silahkan kepada mentor Bapak ya. Kami silahkan Pak untuk memberikan gambaran dukungan selama pelaksanaan aktualisasi. Kepada Bapak kami silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rohman SOS MSI selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Niputu Dewi STMM selaku host. Yang kami hormati Ibu Endang Mahu selaku host. Pada kesempatan ini pertama-tama syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan hingga bisa bertemu ke tempat ini dalam rangka untuk presentasi laporan aktualisasi dari Ibu Wandira Rahayu. Jadi selaku mentor pada kesempatan ini saya sedang menyampaikan beberapa hal peran saya selaku mentor. Yang pertama, selama dari awal kegiatan Ibu Wandira Rahayu ini sampai akhir beliau mengeluarkan laporan ini selalu dalam pemantauan kami, dan pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar, dan kami pantau secara langsung kegiatan-kegiatannya juga telah terlaksana dengan baik sampai Ibu Wandira Rahayu ini mampu membuat laporan aktualisasi ini. Kemudian Bapak Ibu penguji, selaku host dan coach yang saya hormati, bahwa mulai dari laporan minggu pertama sampai minggu kegiatan ini, minggu keempat ini, semua kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan tak luput dari pemantauan kami. Dan mudah-mudahan laporan aktualisasi ini nanti sangat diharapkan untuk bisa menjadi sebuah inovasi yang dikembangkan secara terus-menerus di setiap sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tinambo ini. Karena ini sangat baik sekali untuk mendukung perubahan perilaku pada anak sekolah, di mana belum efektivitasnya kegiatan UKS di sekolah ini, khususnya menyangkut masalah kegiatannya Ibu Wandira Rahayu ini. Jadi ini sangat baik sekali untuk dikembangkan sebagai inovasi di sekolah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Tinambo. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwa harapan kami dengan Ibu Wandira Rahayu ini agar bagaimana mampu menerapkan nilai-nilai ASN, mengimplementasikan nilai-nilai ASN ini dalam kegiatan setiap hari kerja di Puskesmas maupun di masyarakat, sehingga akan mampu menjadi menunjang kegiatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga bisa berhasil guna dan berdaya guna. Saya pikir dari saya selaku mentor cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sore warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor Tabe. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan serta sarannya. Kepada Bapak kami silahkan. Terima kasih Bu Niputu Dewi yang saya hormati, Pak Mentor dari Ibu Wandira yang saya hormati, dan Ibu Wandira yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Wandira, Ibu guru kelas berapa nih? Perawat gigi, Pak. Oh, perawat gigi. Ya. Oh, jadi sasarannya apa nih Bu? Anak sekolah SD, Pak. Kelas 1 bagaimana dan caranya 2. Ibu mensosialisasikan seperti itu? Ini Ibu sebagai perawat, kemudian sasarannya anak sekolah SD. Gimana caranya Ibu mengumpulkan? Bagaimana, Pak?
Kan sasarannya Ibu anak SD ya, anak sekolah SD. Iya, Ya. Pak. Bagaimana caranya Ibu mensosialisasikan kegiatan ini? Oh ya Pak, jadi sebelumnya kegiatan ke UKGS memang sudah ada sebelumnya dari program Puskesmas, meskipun hanya sekali setahun. Jadi untuk turun ke sekolah SD, kami sudah bekerja sama dengan pihak sekolah yang berada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinombo. Ada berapa sekolah tuh Bu? Ada 28 sekolah total dari 15 desa wilayah kerja Tinombo, Pak. Itu dapat dijangkau semua? Siapa? Dapat dijangkau semua sekolahnya? Untuk yang dataran insya Allah terjangkau Pak. Cuman yang bagian daerah terpencil itu biasanya ada kendala Pak. Selama pelaksanaan aktualisasi habituasi ada berapa sekolah yang Ibu Satu sampai? Pak. Oh, satu saja. Siap. Oke. Jumlah anak yang ikut program ini berapa orang? 25 siswa Pak. Mahasiswa. Siap. Nah, apa yang Ibu lihat setelah Ibu menerapkan kegiatan ini? Jadi memang yang pertama anak-anak itu lebih antusias karena kegiatan sebelumnya kami hanya menggunakan satu media. Yang pertama itu kami hanya menggunakan satu media berupa poster, sehingga saya rasa kurang menarik kurang menarik perhatian anak-anak untuk mengikuti penyuluhan. Jadi saya mencoba untuk melakukan penyuluhan dengan media pakai proyektor serta penambahan video edukasi. Dari situ saya lihat anak-anak lebih antusias untuk mengikuti penyuluhan ini. Terus yang kedua, pertama karena saya melaksanakan pemeriksaan sebelum kegiatan, di situ saya mendapatkan bahwa status kebersihan gigi dan mulut anak itu termasuk dalam kategori yang kotor. Sehingga dengan adanya praktek langsung di sekolah, dari situ juga saya bisa melihat bahwa masih banyak anak-anak yang menyikat gigi dengan cara yang kurang tepat. Sehingga dari praktek itu saya membenarkan apa yang kurang tepat dan menjadi kebiasaan yang harus dirubah oleh anak-anak di rumah. Ya, memang kegiatan ini sungguh bagus ya, apalagi menyangkut kesehatan. Apakah dengan program ini dapat menjangkau semua sekolah yang ada di? Kalau untuk daratan, insya Allah bisa Pak. Cuman kalau untuk yang daerah terpencil, saya belum. Tingkat keefektifannya kira-kira berapa persen Bu kalau Ibu lihat? Kalau untuk dataran, insya Allah sampai 80% bisa Pak. Ya, yang penting kan pemahamannya ya. Jadi Iya, tersampaikan apa yang Ibu ingin capai di kegiatan ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan saya kira kalau cuma baru satu sekolah presentasinya masih sangat kecil ya. Jadi mudah-mudahan nanti di rencana tindak lanjut nanti digambarkan kira-kira berapa sasaran yang ingin dicapai. Siap Pak. Dalam 1 tahun ini. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ini hambatan yang paling besar apa yang Ibu rasakan? Hambatan yang paling besar paling karena waktunya anak-anak sekolah libur. Jadi saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru kelas juga untuk bagaimana mengumpulkan anak sekolah di hari yang saya tentukan, Pak. Ya, itulah salah satu kendala ya karena pada musim libur anak-anak sudah pada libur. Iya, Pak. Untuk menentukan waktu yang kurang pas. Oke, baik Bu. Secara langsung apa yang dapat Ibu rasakan manfaat selama kegiatan aktualisasi ini? Nilai-nilai apa yang Ibu dapatkan? Secara langsung paling untuk pembiasaan saja Pak. Jadi untuk saya nilai-nilai ASN yang sebelumnya tidak saya sadari ternyata saya sudah lakukan meskipun belum maksimal. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya lebih menggali lagi nilai-nilai apa yang bisa saya terapkan dalam
dalam pelayanan kesehatan yang saya lakukan. Ya. Pak mentor ini dia kepala puskesmas atau Iya Pak, Kepala Puskesmas. tentu harus dapat dukungan penuh ya. Siap Pak. Kemudian manfaat yang dirasakan sebagai manfaat organisasi yang didapatkan apa? Buat organisasi. Manfaat aktualisasi untuk saya Pak. Untuk organisasi. Untuk organisasi mendukung visi misi puskesmas. Mendukung visi misi puskesmas untuk pelayanan yang lebih baik. Itu saja. Ya Pak. Oke, baik. Nanti lebih digali lagi ya nilai-nilainya supaya nanti bisa diterapkan. Jangan cuma sekedar pada saat pelaksanaan, apalagi dengan sasaran yang hanya satu sekolah, saya kira sangat minim kalau kita mengukur nilai keberhasilannya. Ya, Jadi Pak. mudah-mudahan di rencana tindak lanjut lebih diperjelas kira-kira targetnya berapa. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih, Bu Wandira. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji atas tanggapan serta saran-sarannya. Dan terima kasih banyak Ibu Wandira. Dan seperti yang disampaikan Bapak Penguji tadi, mudah-mudahan semua nilai yang digali itu bisa kita habituasikan jadi tidak terbatas hanya pada nilai-nilai yang kita temukan di pembelajaran, tetapi teruslah menggali karena begitu banyak nilai yang memang terkadang kita tidak sadari atau bahkan kita sudah laksanakan tapi kita belum sadari. Lebih baik semakin kita kenali, semakin kita sadari hingga betul-betul kita bisa mengimplementasikan atau mengaktualisasikannya dengan baik. Terima kasih, sukses Ibu Wandira, sukses Bu Akhirat, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Penguji, terima kasih banyak Bapak Mentor. Tabe, saya kembalikan kepada Ibu Host. Terima kasih banyak Ibu Host. Iya, makasih Ibu Niputu Dewi. Terima kasih untuk Pak Mentor yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi Ibu Wandira. Makasih Dek Wandira sudah memaparkan aktualisasinya. Siap Ibu, sama-sama. Terima kasih juga buat Pak Penguji yang sudah memberikan masukan untuk Ibu Wandira. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Mentor dan Ibu Wandira. Boleh live. Oh, Pak Mentornya siap di tempat. Iya, Bu. Yang masuk Pak Suparno. Ini recordnya tetap jalan saja, Bu. Oh, dia pakai Wandira punya ya? Iya, Bu. Oke, iya, makasih. Silakan. Oh, iya, silakan Bu. Pak Suparno. Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak Suparno sudah siap. Mohon izin Pak Penguji untuk mempersingkat waktu, kami silakan untuk Ibu Niputu Dewi. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Host andalan Q. Bapak Penguji yang kami hormati, Bapak Mentor yang kami hormati, dan Bapak Suparno selaku peserta yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk pada presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Suparno, dan kepada Bapak Suparno kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Penguji, para pemain asosiasi. Suara belum di-unmute.
Demikian, terima kasih sebelumnya kepada Pospi. Pak Parno, suaranya tidak terdengar. Tidak masuk suaranya dari headset. Lepas saja headsetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Penguji Parokman SOSNSI, kemudian Ibu Coach, Ibu Dewi SNN, selaku kepada Ibu Endang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan kegiatan saya, yaitu laporan pelaksanaan aktualisasi dengan judul menurunkan kasus penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Tinombo. Pelaksanaan aktualisasi, kegiatan satu yang pertama yaitu persiapan aktualisasi. Tahapan pertama koordinasi dengan mentor, kemudian membuat format pendataan, kartu kontrol, dan leaflet. Yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan kepala desa dan bidan desa. Yang keempat, koordinasi dengan teman sejawat di puskesmas untuk kelancaran kegiatan. Yang terakhir yaitu koordinasi dengan kadir untuk pelatihan tanggap darurat hipertensi. Untuk kegiatan kedua, yaitu melakukan pendataan dan pengukuran tekanan darah. Tahapan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan pengukuran tekanan darah pada usia yang berisiko tinggi hipertensi. Yang ketiga, melakukan pendataan atau pencatatan penderita hipertensi oleh kader. Yang keempat, pemberian kartu kontrol penderita hipertensi. Kegiatan ketiga yaitu melakukan pelatihan kader tanggap darurat hipertensi. Yang pertama, tahapan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan materi pelatihan untuk dipaparkan. Tahapan kedua yaitu melakukan pembinaan kader tentang pengukuran tekanan darah serta edukasi penyakit hipertensi, penyebab, cara gejala, pencegahan, dan penanganannya. Kemudian melibatkan kader dan bidan desa dalam pemantauan monitoring penderita hipertensi. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi ke masyarakat tentang penyakit hipertensi. Tahapan pertama yaitu membagikan leaflet, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit hipertensi, dan evaluasi tanya jawab. Kegiatan kelima yaitu melakukan pelayanan kesehatan rutin tiap bulan di desa. Tahapan pertama yaitu menyiapkan obat-obatan, kemudian melakukan pengukuran tekanan darah oleh kader, kemudian yang ketiga memberikan obat sesuai standar prosedur, kemudian melakukan sweeping langsung ke rumah penderita hipertensi yang tidak hadir pada saat pelayanan kesehatan oleh kader. Kegiatan keenam yaitu evaluasi capaian kasus penderita hipertensi. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan data hasil monitoring dan evaluasi, kemudian melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas untuk kegiatan lokakarya mini, dan yang terakhir yaitu memaparkan data penderita hipertensi. Keterkaitan dengan pelaksanaan aktualisasi dengan nilai dasar ASN, yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, koordinasi dengan mentor. Nilai dasar yang terkandung yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan target. Sebelum melakukan konsultasi dengan mentor, penulis harus mempunyai langkah strategis untuk gagasan pemecahan masalah. Kemudian nasionalisme, kerakyatan, yaitu penulis harus siap menerima masukan dari mentor apabila tidak bertentangan dengan kode etik seorang ASN. Kemudian yang ketiga, etika publik, sopan santun, yaitu dalam melakukan konsultasi, penulis harus bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi, serta menjaga tata krama. Kemudian membuat format pendataan, kartu kontrol, dan leaflet. Nilai dasar ASN yang terkandung yaitu akuntabilitas, kejelasan target, yaitu dalam pembuatan format pendataan, kartu kontrol terutama leaflet, penulis harus mempunyai referensi yang jelas dan materi mudah yang dipahami oleh masyarakat. Kemudian komitmen mutu, efektif. Pembuatan format pendataan dan kartu kontrol serta leaflet penulis membuat sendiri. Yang ketiga yaitu anti korupsi, kerja keras. Pembuatan kartu kontrol serta leaflet penulis mencari referensi dan mendesain sendiri tanpa menyuruh orang lain. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepala desa dan bidan desa. Nilai dasar ASN yang terkandung yaitu akuntabilitas, kejelasan target. Penulis melakukan koordinasi dengan kepala desa dan penulis menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan, yaitu melakukan kegiatan pendataan dan pengukuran tekanan darah di seluruh desa Tinombo, yaitu 3 dusun. Kemudian nasionalisme, kerakyatan. Penulis menerima dan mendengarkan saran dan masukan disampaikan ke kepala desa untuk kelancaran kegiatan.
etika publik yaitu transparansi. Penulis juga meminta saran kepada kepala desa tentang penyediaan obat penurun tekanan darah, menggunakan dana desa untuk kegiatan pelayanan kesehatan posyandu lansia dan pospin PTM, karena keterbatasan obat penurun tekanan darah di UPTD Puskesmas Tinombo. Kemudian nilai yang keempat yaitu anti korupsi, yaitu mandiri. Penulis menjelaskan rencana kegiatan yaitu turun langsung di lapangan bersama bidan desa dan kader untuk pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dengan teman sejawat di Puskesmas untuk kelancaran kegiatan. Nilai dasar ASN yaitu nasionalisme, gotong royong. Penulis meminta bantuan kepada teman di Puskesmas tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu melakukan pengukuran tekanan darah di desa Tinombo, serta penulis sangat berharap keterlibatan rekan-rekan agar kegiatan selesai tepat waktu. Etika publik yaitu sopan. Penulis menjelaskan dengan terperinci rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, serta penulis mendengarkan tanggapan yang disampaikan rekan-rekan kerja sebagai bahan evaluasi. Kemudian ketika itu komitmen mutu efisien. Penulis menjelaskan bahwa rencana akan dilakukan pelatihan kader hipertensi untuk monitoring penderita hipertensi. Yang terakhir yaitu koordinasi dengan kader untuk pelatihan tanggap darurat hipertensi. Nilai dasar ASN yang terkandung yaitu akuntabilitas, yaitu konsistensi. Penulis menjelaskan kepada kader tentang rencana yang akan dilaksanakan, yaitu pengukuran tekanan darah serta pendataan, pelatihan kepada kader tentang penanganan hipertensi serta melibatkan kader dalam upaya monitoring hipertensi. Yang kedua yaitu etika publik, tulus dan sopan. Penulis mendengarkan masukan dari kader tentang strategi pelaksanaan kegiatan, karena kader lebih memahami keadaan masyarakat di desanya. Nasionalisme yaitu kemanusiaan. Penulis juga berkomitmen untuk selalu menerima masukan dari masyarakat tentang kurangnya obat yang diberikan kepada mereka. Serta penulis menjelaskan kepada semua kader, sudah dilakukan komunikasi dengan kepala desa tentang penyediaan obat-obatan dan kepala desa menyanggupi usulan penulis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Suparno atas presentasinya. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan gambaran pelaksanaan selama aktualisasi dilaksanakan. Kepada Bapak kami silakan singkat dan jelas. Di unmute dulu Pak Mentor, tidak terdengar suaranya Tabe. Ya, makasih. Ya, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Pak Rukman SOS MSI selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Niputu Dewi SEMM selaku host dan Ibu Endang Mahmud selaku host yang kami hormati. Kami banggakan Pak Suparno selaku peserta aktualisasi yang memaparkan laporan aktualisasinya pada hari ini. Ya, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan berikannya kepada kita, kesempatan berikannya kepada kita hingga pada hari ini pula Pak Suparno ini mampu memaparkan daripada laporan aktualisasinya. Baik, saya selaku mentor menyampaikan beberapa hal dan menjelaskan bahwa pada prinsipnya Pak Suparno ini telah melakukan kegiatan aktualisasi sejak dari awal dan sampai akhir ini kami pantau dan kami lihat langsung berjalan dengan baik pelaksanaan kegiatannya, dan kami sudah coba selaku pengarah untuk membantu menghubungkan dengan lintas sektor dan lintas program dalam kegiatannya untuk menurunkan kasus penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Tinombo. Kemudian Bapak Ibu selaku penguji dan host yang saya hormati, dalam pelaksanaan kegiatan beliau ini kami sangat mendukung teristimewa dalam menurunkan kasus penderita hipertensi, dan ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah inovasi yang berkelanjutan juga di Puskesmas Tinombo. Karena wilayah Puskesmas Tinombo ini 15 desa, 5 desa dengan daerah sangat terpencil dan 10 desa
daerah dataran, dan mudah-mudahan kegiatannya ini akan terlaksana menjadi inovasi di tiap-tiap desa. Dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan ini kami akan pantau dan kami tetap akan monitoring untuk menjadi inovasi yang berkelanjutan di Puskesmas Tinombo. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami sangat berharap Pak Suparno nilai-nilai ASN ini bisa mampu diimplementasikan dalam tugas-tugas keseharian. Saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor. Tabe selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Penguji untuk memberikan saran serta tanggapannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Niputu Dewi yang saya hormati. Kemudian Pak Mentor yang saya hormati dan yang saya banggakan, Pak Suparno sebagai peserta Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Suparno, selama kegiatan tidak ada kendala atau ada yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahapan kegiatan? Mohon Pak, kalau untuk kegiatan, yang pertama ada kendala itu di pengumpulan massa Pak, karena di situasi pandemi ini untuk pengumpulan massa sangat dibatasi Pak. Dan dengan keterbatasan waktu juga dalam 1 bulan ini ya, itu menjadi faktor kendala bagi saya karena sore hari Pak, karena mereka ada kesibukan di pagi hari Pak. Jadi kegiatan saya aktivitas pelaksanaan aktualisasi itu setiap sore Pak. Baik, tapi dari semua tahapan itu dapat terlaksana ya? Iya Pak, cuman masalah mengumpulkan massa ini saja hanya menjadi kendala yang utama Pak. Karena awal kegiatan saya itu Pak, strateginya saya mengumpulkan massa di tiap dusun, kemudian saya lakukan pengukuran tekanan darah. Cuman saya lihat dari data yang dipantau, belum maksimal jumlah penderita yang datang karena di suatu pandemi begini mereka agak takut Pak untuk berkumpul Pak. Iya, iya. Jadi hari kedua berikutnya saya konsultasi dengan coach dan disimpulkan untuk dilakukan kunjungan rumah yaitu door to door langsung ke rumah masyarakat. Dan itu dilaksanakan? Iya, dilaksanakan Pak. Jadi ada ketambahan 1 tahapan ya? Menambah Iya, 1 tahapan ya, oke. Jadi saya Pak sosialisasi itu Pak dengan pengukuran tekanan darah ada 2 kali Pak. Yang pertama itu saya kumpulkan, cuman belum efektif. Yang kedua itu Pak, saya lakukan kunjungan rumah langsung pengukuran tekanan darah ke rumah masyarakat Pak. Ya, cuma keterbatasan waktu selama 1 bulan saja Pak. Tidak bisa. Ya. Selesai juga Pak, cuman sekitar dari 100% sekitar 75% Pak, karena mereka agak takut juga Pak kalau dengan petugas kesehatan Pak. Oke, baik. Pak Suparno, memang sekarang orang lagi peka ini. Iya Pak. Lihat orang datang, siapa ini, apalagi petugas kesehatan. Kesan di tengah masyarakat kan sekarang ada beragam ya. Melihat petugas kesehatan, jangan-jangan kenapa, ada apa. Jadi merupakan kendala. Sehingga saya beranggapan tadi, jangan-jangan sasarannya tidak bisa dicapai sempurna mungkin, misalnya 100%. Karena kendala itu sehingga mungkin sekitar hanya berapa persen pencapaiannya. Tapi dari kegiatan-kegiatan ini, makna, nilai yang Bapak dapatkan apa sebenarnya? Mohon izin Pak, yang pertama nilai-nilai saya dapatkan itu Pak, akuntabilitas Pak, itu kejelasan Pak, kejelasan target. Jadi saya melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala desa, jadi saya menyampaikan strategi atau langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, yaitu menyampaikan tentang kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Kemudian meminta
Kemudian etika publik, yaitu saya mendengarkan masukan-masukan dari mentor atau kepala desa tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian yaitu selanjutnya nilai dasar yang saya dapatkan yaitu konsistensi. Jadi ini masalah apa namanya, untuk menurunkan tekanan darah ini Pak di masyarakat, perlunya konsistensi dari petugas atau pelaksana langsung. Baik saya sebagai CPNS atau dengan pengelola program harus ada koordinasi Pak yang lebih lanjut, yaitu berkesinambungan. Jadi diperlukan konsistensi untuk penanganan atau menurunkan kasus penderita di hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinombo. Sekian Pak. Ya, memang tidak mudah ya, karena ini saudara bagaimana mengukur tekanan darah, kemudian mengunjungi setiap desa. Hasil diskusi saudara dengan kepala desa, dukungannya seperti apa? Hasil diskusi dari kepala desa sangat mengapresiasi atau mendukung Pak, karena pada saat konsultasi dengan kepala desa, saya menjelaskan kepada kepala desa bahwa akan diadakan Tinombo Peduli Tekanan Darah. Jadi desa Tinombo dijadikan sampel, apabila sukses kegiatan ini, desa-desa lain akan dilakukan artinya kepada desa-desa yang selanjutnya, yang lain Pak. Karena di desa Tinombo ada 15 desa. Jadi apabila kegiatan di desa Tinombo ini berhasil, secara tidak langsung kepala desa Tinombo sangat mengapresiasi juga Pak, karena menjadikan contoh. Jadi saya juga melakukan koordinasi, menyampaikan kepala desa tentang kesediaan obat penurun tekanan darah. Karena itu pada saat kegiatan langsung kemarin Pak, kegiatan pelayanan kesehatan itu ada beberapa kendala tentang salah satunya itu obat-obatan Pak, yang masih kurang. Karena di wilayah kerja Puskesmas Tinombo ini Pak, untuk mengcover 15 desa untuk obat penurun tekanan darah masih sangat kurang Pak, karena dari dinas kesehatan masih terbatas juga Pak. Jadi saya sarankan kepada kepala desa kemarin, hasil konsultasi dengan Pak Mentor, kesimpulannya Pak, menggunakan dana desa untuk penyediaan obat-obatan di tiap desa. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi memang perlu ada kerjasama ya antara puskesmas dengan pihak desa. Karena tanpa dukungan itu tentu agak sulit harapkan ini, apalagi situasi pandemi yang tidak menentu. Pak Suparno, Ya Pak. menurut saudara, apakah kegiatan ini menurut saudara berhasil atau seperti apa? Kalau menurut saya Pak, dari 100% sekitar 70% saya tercapai kan di suatu situasi pandemi begini Pak. Untuk mengumpulkan masa itu Pak, jadi diperlukan data yang akurat Pak. Jadi bagaimana saya bisa menyelesaikan menyampaikan ke kepala desa apabila data yang saya dapatkan pada saat pengukuran belum mencapai target yang maksimal, disebabkan karena di suatu situasi pandemi ini Pak. Jadi masyarakat sangat takut Pak. Oke, apa rencana saudara setelah kegiatan ini nanti? Setelah rencana tindak lanjut Pak, yeah. Saya melakukan koordinasi dengan pengelola kesehatan masyarakat, melakukan diskusi tentang strategi atau langkah-langkah solusi yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian saya akan koordinasi dengan pengelola PTM selaku program hipertensi, dengan Posbin untuk Posbin lansia juga Pak, karena di sini kan prioritas saya yang pralansia dan lansia Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Pak Suparno, saya kira cukup saja ya sampai di sini. Cuma tentu dukungan dari Pak Mentor supaya kegiatan ini tindak lanjutnya lebih jelas. Jangan hanya berhenti sampai di sini, tapi ternyata nanti kita bisa kembangkan. Apalagi mau menjadi role model untuk desa-desa lain. Sehingga harus memperlihatkan tingkat keberhasilan dari program kegiatan saudara. Saya kira di situ saja saya sarankan saudara untuk terus menggali nilai-nilai ya, nilai dasar ASN, terus kemudian ditularkan kembali ke tempat saudara bekerja dan bisa bermanfaat baik untuk saudara maupun teman-teman lainnya. Saya kira sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji atas saran dan tanggapannya.
Saya mengapresiasi Pak Suparno dengan usahanya dan mudah-mudahan keberlanjutannya akan lebih baik lagi dan terus Pak Suparno semangat karena semua kendala-kendala itu seperti yang Pak Suparno sampaikan tadi pasti ada solusinya yang mengikuti. Dan mudah-mudahan Pak Sutarno yang paling penting dari pelaksanaan aktualisasi atau kegiatan yang Pak Sutarno rancang dan laksanakan dalam 1 bulan, yang paling penting adalah habituasi nilainya. Ya, jadi yang kegiatan yang Pak Suparno laksanakan ini merupakan objek saja sebagai ajang latihan Pak Suparno, dan mudah-mudahan semua nilai-nilai yang Pak Suparno dapat di pelatihan ini bisa diambil yang baiknya. Rubah mudah-mudahan ya kalau kita punya sifat-sifat yang kurang lengkapi menjadi lebih dari pembelajaran di selama pelatihan. Terima kasih banyak Bapak Suparno, sukses ya dan terus menjadi yang terbaik. Selanjutnya Bapak penguji, terima kasih banyak. Bapak mentor, terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Tabe, saya kembalikan ke Ibu host. Baik, terima kasih Ibu Niputu Dewi. Terima kasih untuk Bapak mentor yang sudah menyediakan waktunya untuk mendampingi Pak Suparno dan Ibu Wandira. Terima kasih juga buat buat Pak penguji. Buat Pak penguji, terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak mentor dan Pak Suparno. Boleh live? Ya Bu, izin live Bu. Ya.